ini dari harga dan volume. Harga dan volume itu biasanya lewat grafik ya. Nah, grafik. Habis naik turun kayak gitu, atau naiknya bertahan berapa lama, itu kan dari harga dan volume grafik ini. Ya. Ini nggak membutuhkan perhitungan yang spesifik, tapi hanya melihat dari grafik gambar. Dan relatif cepat untuk mengambil keputusan, jadi sering digunakan oleh para praktisi ya untuk menganalisis harga saham itu kan. Nih. Kemudian tadi kan sudah ada dua ya, fundamental sama teknik. Nah, untuk fundamental ini ada dua macam pendekatan atau model. Pertama, pendekatan nilai sekarang dan PER. PER itu price earning ratio. PER, price earning ratio. Ya, jadi ini apa? Multiplier nanti. Multiplier dari earning itu terhadap price-nya. Kalau pendapatan nilai sekarang itu memproyeksi pendapatan yang akan datang, kemudian ditarik ke nilai sekarang. Ini penjelasan masing-masingnya. Jadi kalau pendapatan nilai sekarang itu misal cash flow di masa yang akan datang 2022, 2023 dan seterusnya. Sekarang 2021. Misal 1000 di tahun 2022 itu ditarik ke nilai sekarang itu berapa? Pasti kan lebih kecil dari 1000. Ini misal 2000 di tahun 2023 itu nilai tahun 2021 berapa? Pasti kan lebih kecil dari 2000. Kenapa kok bisa lebih kecil? Nah, karena ada ketidakpastian. Ada resiko duit 1000 ini belum tentu diterima. Ya. Sehingga nanti untuk menanggung resiko itu nilainya nyusut. Ya. Semakin tinggi ketidakpastiannya, semakin tinggi penyusutannya, nilainya nyusut. Ya. Nah, penyusutannya menggunakan apa? Menggunakan diskonto. Ya, diskonto tingkat suku bunga, diskonto. Ya. Tingkat suku bunga diskonto ini, ya, tingkat suku bunga diskonto ini mencerminkan dari resiko atau ketidakpastian tersebut. Semakin tinggi ketidakpastiannya, semakin tinggi resikonya, sehingga investor juga menuntut return yang lebih tinggi. Menanggung ketidakpastian yang tinggi sehingga dia meminta return yang tinggi, sehingga diskontonya juga tinggi. Ya, ini berbanding lurus ya, resiko dan returnnya. Nah, rumusnya ini, rumus untuk pendekatan fundamental, P0 itu dari price ya. Price nilai sekarang tahun ke 0. T itu periode waktu, ya bisa tahun, bisa bulan. K itu suku bunga diskonto. Ini yang cerminan dari tingkat pengembalian dan juga tingkat resiko. Ya. Cerminkan keduanya, pengembalian dan resiko. Ya. Orang mau berinvestasi di sektor yang risiko, tentu mengharapkan keuntungan yang lebih dibanding yang resiko di bawahnya. Kemudian ini contohnya ya, model diskonto dividen. Jadi mendiskontokan dari dividen, proyeksi dividen ke depan ya, ke nilai sekarang. Ya, DT itu berarti dividen ya. DT itu dividen, kemudian dibagi 1K pangkat T. Ini rumusnya seperti ini. Ini langsung ke contoh soal. Ya, langsung ke contoh soal biar mungkin pemahamannya lebih jelas ya kalau pakai contoh soal.
Ini diketahui dividen ya, DT itu kan tadi dividen. Dividen diproyeksikan tahun ke-1 itu dapat 1.000. Tahun kedua dapat 1.500. Tahun ketiga 0 dan seterusnya. Nah, ini kan cerminan dari saham biasa. Kalau saham biasa itu kan belum tentu tiap tahun dapat. Buktinya di tahun ketiga 0. Dan jumlahnya bervariasi. Jumlahnya bervariasi. Nah, nilai sahamnya gimana harganya? Kita lihat dulu bahwa cash flow-nya per tahun ini yang beda-beda dibagi tingkat diskontu. Dibagi 1 plus 0,2. 0,2 itu dari tingkat diskontu. Dari tingkat diskontu. Ya. Ini harusnya pangkat 1 tapi dihilangkan. Di sini harusnya pangkat 3 di bawah 0 ini. Tapi karena pangkat karena kalau 0 itu dibagi berapapun nilainya 0 ya dilewatin. Jadi habis dari pangkat 2 langsung ke pangkat 4 di sini. Karena ini kan untuk periode keempat. Ya, baru pangkat 5. Kemudian kita buktikan, benar enggak sih hasilnya 3.080 sekian. Kita hitung yang pertama itu, tahun pertama 1 plus 0,2 itu adalah 1,2. 1 plus 0,2 pangkat 2 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Maaf Pak, berapa tadi Pak? Ini loh, 1 plus 0,2 pangkat 2. 1,44 Pak. Ya, 1,44. Yang ini kan 0 ya. Jadi dilewati, terus 1 plus 0,2 pangkat 4. 2,07. 2,07. Yang terakhir 1 plus 0,2 pangkat 5. 2,48. Nah, kemudian 1000 dibagi 1,2. 1.500 dibagi 1,44. Terus 750 dibagi 2,07. 2.100 dibagi 2,48. Nah, dihitung masing-masing. Yang tahun pertama berapa ini? 1.000 dibagi 1,2. 833,3 Pak. 0,3. Yang pertama ditambahkan nanti yang kedua. Kedua hasilnya berapa? 1.500 dibagi 1,44. 1041,7 Pak. Atau 0,6. Oke. Yang ketiga tambah 0 ya. Karena itu kan 0. Yang keempat 750 dibagi 2,07. 362,31. Terus yang terakhir 2.100 dibagi 2,48. 846,7. Nah, ini baru dijumlahkan semuanya. Benar nggak 3.080? Berapa jumlahnya? Sama Pak, hanya beda angka di belakang. Ya, berapa? 3.000? 3.084,01. 84. Bener 84. Ya Pak, 84 punya saya. Ya Pak, sama 3.084,01. Ya, berarti ini karena pembulatan itu tadi.
Ya. Rp2.084, 01. jadi seperti ini ya. Seperti ini. Ya mungkin nanti hasilnya bisa berbeda dikit. Ini mungkin karena satu kan perhitungan komputer, satu pakai kalkulator. Jadi ini ada pembulatan ya. Karena berapa angka yang mau ditaruh di belakang koma itu sangat mempengaruhi. Ya. Karena nanti kan pembulatan dari berbagai tahap. Jadi kalau ditumpuk ya mungkin nanti bedanya jadi 4 poin ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Belum, Pak. Ya, oke. Kalau kayak gini kalian screenshot enggak? Iya, Pak. Oke. Screenshot, Pak. Ya, saya lanjut. Pak. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi itu kan dividennya tidak teratur ya. Naik turun, naik turun. Kalau ini dividen konstan yang tidak tumbuh. Berarti ini apa? Saham preferen. Saham preferen itu kan dividennya kan nggak tumbuh-tumbuh. Tetap terus 1.000 terus per tahun. Nah, langsung saja kalau ini 1.000 dibagi 20% dan 5.000. Nah, ini simpel lah kalau ini. Ya. Kita lanjut aja. Kemudian ada dividen yang tumbuh tapi konstan. Tumbuh tapi konstan. P0 itu berarti price tahun ke 0. D1 berarti dividen tahun ke 1. K tadi apa? K itu K di sini tingkat diskonto. Ya. Tingkat diskonto kan. Nah, ini tingkat diskonto. G itu growth, pertumbuhannya. Ya. Itu rumusnya untuk dividen yang ada pertumbuhannya, tapi pertumbuhannya itu konstan. Ya. Konstan. Dari soal ini kita masukin rumus, kan sudah diketahui semua ya. K-nya berapa kalau dalam soal ini? K-nya berapa? 20%. Nah, growth-nya 5%. Nah, ini merupakan growth, ini merupakan K. Gitu. Terus D1-nya 1.000. 1.000 itu D0. Kalau D1 berarti pertumbuhannya 1.000 kali 1 plus 5% dari growth-nya. Itu D1. D1-nya berapa berarti? 1.050. Jadi D0 itu 1.000 itu baru D0. Ya. 1.000 itu baru D0. Kalau ke D1 ya berarti tambahin growth-nya. 1 plus 5% pertumbuhannya. 1.050. Ada pertanyaan sampai sini? Maaf, Bapak izin bertanya. Ya. Biasanya kalau pertumbuhan dividen ini lebih ke saham apa, Pak? Maksudnya saham biasa atau saham preferen, Pak? Kalau kayak gini ya saham biasa. Kalau saham preferen kan nggak naik-naik. Sudah kesepakatan di awal. Sahamnya sekian gitu. Terus kemudian, nah ini tadi kan D1 ya. D1 itu, ini kan D0. D0 kali 1 plus G dibagi K kurangi G. Nah ini benar nggak nih hasilnya 1.000 nih? Ini kan sama dengan 1.050 dibagi 15% atau 0,15. Benar 7.000 enggak?
Benar, Pak. Nah, itu ya. Itu kalau pertumbuhannya konstan. Mungkin nanti suatu saat soalnya itu kombinasi dari berbagai rumus tadi. Bisa menggunakan lebih dari satu rumus. Nah, itu harus dikombin. Gitu. Bisa jadi suatu keadaan menurut itu. Jadi tidak secara rumus terpisah satu-satu, tapi nanti bisa digabungkan lebih dari satu rumus tersebut. Nah, ini hubungan antara komponen dalam rumus tadi terhadap price harga saham. Yang pertama, dividen. Ya. Jika dividennya naik, maka itu P akan naik. Ya. Hubungannya positif. Jika satu naik, maka satunya naik. Jika satunya turun, maka satunya lagi turun. Itu hubungannya positif. Ya. Semakin besar dividen, semakin besar price atau harga sahamnya. Yang kedua, growth, pertumbuhan, growth ya. Jika growth-nya semakin tinggi, maka harganya atau nilainya juga semakin tinggi. Jika pertumbuhan dividennya itu semakin tinggi, maka price atau harganya itu juga semakin tinggi. Terus yang ketiga, tingkat bunga diskonto. Tingkat bunga diskonto simbolnya apa tadi? K. Simbolnya K. Jika K-nya semakin tinggi, maka harganya itu semakin turun. Nah, bunganya negatif. Itu. Ya. Jadi tingkat diskonto semakin tinggi, harga saham atau nilai saham tersebut semakin turun. Karena apa? Ketidakpastiannya semakin tinggi, sehingga harganya cenderung murah. Ya, ketidakpastiannya semakin tinggi, resikonya semakin tinggi. Nah, ini contoh dari soal yang menggabungkan lebih dari satu rumus. Misal pertumbuhan dividen sebesar 5%. Ya, akan terjadi mulai tahun kelima. Nah, sebelum tahun kelima itu dividennya konstan 1.000 per tahun, 1.000 konstan gitu. Sebelum tahun kelima itu 1.000 per tahun. Setelah tahun kelima baru naik. Setelah tahun kelima baru naik. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan atau diskonto itu 20%, nah, berapa ini nilai sahamnya? Nah, ini baru pakai apa? Lebih dari satu rumus tadi. Nah, rumusnya seperti ini. Ini keliru ya. Ini harusnya dibagi dulu. Baru kalau udah ketemu, baru dikalikan dengan 1 plus K pangkat N. Nah, ini berarti harusnya 1 plus 0,2 pangkat 5. Dihitung dulu yang ini. Gitu. Baru dikalikan. Ketemunya 5.401. Tapi jika bingung pakai rumus ini kan lumayan ya. Panjang dan berjenjang. Gitu. Bisa kalian identifikasi. Ini dari contoh soalnya ini, coba kita detailkan. Tahun pertama itu dividennya berapa dari soal tadi itu? 1.000, ya oke. Tahun kedua kan masih tetap ya? Tetap ya. Nah, 1.000. Tahun ketiga masih tetap juga 1.000. Tahun keempat masih tetap juga 1.000.
Tahun kelima baru terjadi pertumbuhan 5%. Jadi berapa tahun kelima? Nah, 1050 ya. 1000 ini kan dari 1000 kali 1 plus 5%. Tadi kan growth-nya 5%. Itu 1050. Seperti ini. Kemudian ini kan pakai pertumbuhan konstan. Ya, pakai pertumbuhan konstan itu. Berarti yang 1000 ini, 1050 ini dibagi K min Q. K-nya berapa? K-nya 20%. 20% kurangi 5%. Nah, yang 1050 itu berarti dibagi 15%. Ketemunya tadi berapa? Ketemunya 7.000, Pak. Nah, 7.000. Berarti tahun kelima itu nilainya 7.000. Ya. Kan udah konstan ke depannya. 5 ke atas itu kan konstan. Jadi ya nilainya di tahun kelima itu 7.000. Tapi ini masih nilai tahun kelima, bukan nilai sekarang. Nah, maka ini kita present value kan. Berarti tahun keempat itu tetap 1000, tahun ketiga tetap 1000, tahun kedua tetap 1000, tahun ke-1 tetap 1000. Baru dibagi. Ya. Dibagi 1 plus 20% pangkat berapa? 1. Pangkat 1. Yang kedua berarti ini bagi juga 1 plus 20% pangkat 2. Yang ketiga bagi juga 1 plus 20% pangkat 3. Yang keempat bagi juga 1 plus 20% pangkat 4. Ini dibagi juga 1 plus 20% pangkat 5. Itu. Nah, kita hitung 1 plus 20% pangkat 1 berapa tadi? Kan sudah dihitung ya. Berapa? 0,04. 1 plus 20% pangkat 1 itu berapa? 1,2, Pak. Nah, 1,2. Terus ini 1000 dibagi 1,44. Yang ketiga 1000 dibagi berapa? 1,78. 1,78. 28. 28. Yang ketiga 1000 dibagi ini 28 mau bener mau? 728, Pak. 72. 728. Oke. Yang keempat berarti 2,07, Pak. 2,07 tambah 7.000 dibagi, nah ini berapa yang pangkat 5? 2,48. 2,48. Ya. Baru setelah itu dihitung pembagian masing-masing baru dijumlahkan. Yang pertama hasilnya berapa? 833,3. Yang kedua 694,4. yang ketiga 578,7, Pak. yang keempat
483,09. 4. 483,09. Yang kelima, 2822,5. 2.822,5. benar ya ini ya? Tujuh ribu bagi 2,48 gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke, mungkin ini karena masih pembulatan ya. Jadi nanti mungkin agak sedikit berbeda. Oke, hasilnya berapa dijumlahkan? $5.411, Pak. 5.411. 5.412 kalau dibulatin. Ya. Beda nggak sama yang di PowerPoint? Beda, Pak. Beda 10 poin ya? Iya. Nah, ini mungkin karena pembulatan. Ya. Intinya yang berbeda yang sini. Tuh. Karena ini kan nominalnya lumayan besar dan ini dibulatkan gitu kan, jadi mungkin agak berbeda di sini. Ya, kalau di PowerPoint kan itu perhitungan komputer, jadi tidak ada pembulatan sama sekali. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Maaf, tadi kan yang di rumusnya ada yang diubah yang 1 plus K pangkat N itu tadi dikalikan di kapan ya, Pak? Oh, itu kan beda cara. Jadi ini nggak pakai cara yang dirumus. Oh, jadi beda gitu ya, Pak? Beda, kalau yang dirumus tuh jalan pintas. Oh, Kalau kalau ini didetailkan satu persatu. Oh, gini. Baik, terima kasih, Pak. Jadi ini beda cara, cuma ini lebih mudah dipahami. Ya, lebih mudah dipahami kalau di PowerPoint tadi itu cara pintas, cara singkatnya. Ya, terserah mau pakai yang mana. Tapi kalau saya langsung pakai cara pintas, nanti kalian nggak dong ini asal rumusnya. Ini berbeda ya. Jadi kalau mau memahami itu, dilihat dulu per tahun tuh nanti saya mau dapat duit berapa. Nantinya gitu dulu. Ya, ini kan dijelaskan per tahun. Gitu. Baru nanti didiskontokan, ya, pakai yang per itu dibagi, ya, ketemulah ini. Cukup ini? Cukup, Pak. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint. Nah, ini kalau cara pintas ya, ini tinggal kalian masukkan aja D0 itu berapa, K berapa, ya, T-nya kan sampai 5, nah, kayak gini-gini. Gitu. Kemudian, jika seorang investor ini mementingkan capital gain, jadi dia plus mau jual sahamnya, berarti nanti ada price-nya, tambahan price harga di tahun investor mau jual. Nah, contohnya ini dividen konstan selama 3 tahun, jadi tiap tahun nggak berubah, sebesar 500. Setelah itu diperkirakan dividennya akan turun sehingga dia akan jual setelah tahun ketiga.
Nah, prediksinya itu 12.000 setelah tahun ketiga. Ya, setelah tahun ketiga itu 12.000. Sedangkan ditawarkan itu cuma 5.000. Nah, kita ingin meliti nih, 5.000 itu kita beli atau enggak nih? Kita hitung dulu nilai sahamnya. Dengan asumsi bahwa suku diskonto konstan sebesar 20% tiap tahunnya ya. 20% tiap tahun. Kemudian penyelesaiannya, ini kalau pakai rumus praktis ya, ketemunya 7,997. Rumus praktis seperti ini. Tapi kalau mau didetailkan, tahun pertama itu tadi dividennya berapa? Dividennya dapat berapa tahun pertama? Tahun pertama tadi dapat 500. 500. Ya, tahun kedua 500. Tahun ketiga 500. Kan konstan terus selama 3 tahun. Terus harga di tahun ketiga berapa tadi? Harga di tahun ketiga tadi 12.000 di soalnya. Nah, berarti nanti di tahun ketiga ini dapat duit 12.500. Yang ini dari dividen, yang ini dari harga jual. Tahun kedua ya dapat 500, tahun pertama dapat 500. Nah, baru ini dibagi untuk nilai sekarang. Ini bagi diskontonya berapa itu dalam soal? Diskontonya berapa? 1 plus 20% pangkat 1. Ya, ini ya 1 plus 20% pangkat 2. 12.500 dibagi 1 plus 20% pangkat 3. Nah, sama dengan 500 dibagi 1,2 ditambah 500 dibagi 1, berapa ini yang pangkat 2? 44. Yang ini 12.500. Karena apa? Dia kan dapat dividen di tahun ketiga. Setelah dapat dividen mau menjualnya, harga jual prediksinya 12.000. Sehingga duit yang akan diterima di tahun ketiga, dividen plus harga jualnya 12.500. Dibagi berapa ini? 1 plus 20% pangkat 3 itu kayak yang tadi itu 1,72. Nah, ini baru dijumlahkan. Yang pertama ketemunya berapa? 416,7. Yang kedua 347,2. terus yang ketiga 7.267,4. 7.267,4. 267,4. Hasilnya berapa ini? 8.031,32, Pak. 8.000 31,32. 31,3. 3. Di PowerPoint berapa?
7.997, Pak. Nah, ini mungkin ya karena pembulatan itu. Semakin banyak angka yang ditaruh di belakang koma, nah itu semakin kecil perbedaannya. Ya. Semakin banyak angka yang ditaruh di belakang koma itu semakin kecil perbedaannya. Karena pembulatannya semakin sedikit. Yang belum paham sampai sini? Lanjut ya. Itu ya. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini cara singkatnya. Kalau tadi yang penjelasan lebih detailnya ya. Itu terserah mau pakai yang mana. Itu kalian nanti mau coba-coba lagi pakai rumus ini di rumah juga silahkan. Kalau ini kan sudah jelas asal kalian tahu D, P gitu kan. Itu tinggal dimasukkan. Tapi kalau yang tadi itu apa? Kalian mau soalnya bagaimanapun itu tinggal kalian lihat apa per tahun itu dapat berapa gitu. Nah, seperti ini juga. Kalau ini kan dividennya itu nggak tetap per tahun dan akan dijual tahun kelima sebesar 5.000. Nah, kalau sebelumnya itu 500 per tahun plus tanah, kalau ini enggak. Jadi soal itu bervariasi memang. Ini kan 1.000, 1.500 sampai 2.100 ya. Setelah tahun kelima akan dijual 5.000. Akan dijual 5.000. Berapa nilai intrinsiknya nih? K-nya kebetulan sama 20% K-nya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tahun pertama berarti dapat duit 1.000. Ya kan? Tahun kedua dapat duit 1.500 dari dividen. Tahun ketiga 0. Ya. Tahun keempat dapat 750. Tahun kelima dapat duit berapa? Tahun kelima 7.100. Nah, 7.100. Jadi ini digabung ya. Ini dari dividen, ini dari harga jual. Gabung aja gitu. Jadi nanti ini bisa digabung. Berarti ini dibagi 1 plus 20% pangkat 1. Ya, 1 plus 20% pangkat 2. Ini keliru ya. Ini bukan 9 tipe. Ini 0. Ini enggak usah. Terus 1 plus 20% pangkat 4. Ini 1 plus 20% pangkat 5. Nah, baru dihitung. Ini tadi ketemunya 1,2. Yang ini ketemunya 1,44 kan tadi. Yang ini berapa ketemunya? 2, pangkat 4 tadi ketemunya berapa? Berapa? 07. 2,07. Kalau yang kelima berapa? 2,48. 2,48. Nah, sekarang dibagi 1.000 dibagi 1,2 hasilnya berapa? 833. 833,3. Yang kedua
1041,6. Mana? Yang ketiga 0 ya. Yang keempat 362,3. 362,3. Yang terakhir 2862,9. 2086. 862. 2862,9 itu. Iya. Nah, ini coba dijumlahkan hasilnya dekat-dekat 5090 enggak? Iya Pak, 5106,1. Nah, kayak gini ya. Itu. Kalian nanti bisa latihan di rumah, dikerjakan lagi, bener gak? Ya, untuk memperlancar. Gitu. Kalau pakai rumus tadi, itu kalian ngapalin rumus dan mungkin masing-masing soal itu bisa berbeda-beda tipe rumusnya. Tapi kalau kalian mau pakai per tahun, intinya sama, mau soalnya apapun, kayak apa, mau konstan, mau yang berubah atau apa gitu, seperti ini, mirip-mirip semua gitu, cuma angkanya yang berbeda nanti, tapi alurnya seperti ini semua gitu alurnya. Nah, tapi ya silahkan bebas saja. Ada pertanyaan untuk ini? Belum, Bapak. Oke, lanjut. Ini pendekatan price earning ratio. Jadi kalau ini untuk melihat multiplier dari earning, dari laba. Earning itu laba ya. Earning dari laba terhadap harga. Price terhadap harga. Berapa kali lipat sih harganya dibandingkan dengan labanya atau earningnya? Harga itu berapa kali lipatnya dari laba bersih per lembar saham? Itu. Misal ini, harga pasar suatu saham sebesar 20.000. Laba bersihnya 5.000. Harga pasar suatu saham 20.000, laba bersihnya per lembarnya 5.000. Ini sama-sama per lembar ya. Ini harga pasar per lembar, laba bersih per lembar. Sama-sama per lembar. Berarti 4 kali tersebut, artinya harga saham tersebut 4 kali lipatnya, harga saham tersebut 4 kali lipatnya dibandingkan harga saham tersebut 4 kali lipatnya dibandingkan dengan laba bersih. Dengan laba bersih per lembar saham. Harga saham tersebut 4 kali lipatnya dibandingkan dengan laba bersih per lembar saham. Untuk prediksi harga saham, misal sudah diketahui pairnya, kalikan laba bersih, ketemulah harganya. Tinggal mana yang diketahui. Ya, tinggal ketemu harganya 25.000. Ini simpel kali. Udah materinya sampai sini untuk sampai UTS.